Desa Sidorukun, sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, selama ini dikenal sebagai desa yang tenang dan damai. Warganya saling mengenal, saling bantu, dan hampir tidak pernah ada masalah besar. Namun, ketenangan itu berubah menjadi kegelisahan sejak ketukan pintu misterius terjadi secara beruntun di malam hari. Semua bermula pada malam Jumat Legi. Keluarga Pak Rojali sedang tidur lelap ketika terdengar 3 kali ketukan di pintu rumahnya. Pak Rojali bangun dan membuka pintu, namun tak ada siapa-siapa di sana. Hanya gelap dan dinginnya malam. Barangkali anak-anak iseng, gumamnya. Namun, malam berikutnya Pak Somad juga mendengar ketukan yang sama. Lalu Bu Rasti, Pak Dul, hingga dalam seminggu, lebih dari 11 rumah mengalami hal serupa. Yang aneh, ketukannya selalu 3 kali. Tidak pernah lebih. Tidak pernah kurang. Warga mulai gelisah. Ada yang mengaitkannya dengan hal gaib, ada pula yang menganggap ini hanya ulah anak muda iseng. Mungkin maling yang sedang mengincar, kata Pak Lurah sambil mengumpulkan warga di balai desa. Namun anehnya, tak ada jejak kaki, tak ada suara lari, tak ada barang hilang. Bahkan anjing, penjaga, tidak menggonggong. Kalau maling, pasti ada tanda-tanda. Tapi ini, ujar Pak Seno yang juga heran, akhirnya disepakati beberapa pemuda desa akan ronda dan berjaga setiap malam. 3 pemuda, Rian, Tono, dan Bayu, mulai ronda dari pukul 10 malam sampai subuh. Mereka membawa senter dan tongkat kayu. Tepat pukul 01.23 dini hari, saat ketiganya melintas di depan rumah Pak Sardi, terdengar ketukan itu. Mereka lari ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Rian segera menyorotkan senter ke arah sekitar. Kosong, tidak ada orang. Tapi tanah berpasir di depan rumah tetap mulus, tanpa jejak. Gila, ini bukan orang, ucap Tono gemetar. Bayu sempat memotret sekitar dengan kamera HP, dan saat dilihat keesokan harinya, tampak bayangan hitam berdiri di ujung pagar rumah. Seorang sesepuh desa, Mbah Karyo, akhirnya angkat bicara. Ia mendatangi balai desa saat para warga kembali berkumpul. Aku sudah pernah dengar kisah ini. Dulu, waktu aku masih remaja, ketukan yang sama pernah terjadi. Dan selalu muncul menjelang malapetaka, ujar Mbah Karyo dengan suara lirih. Dulu, katanya, ada seorang pengemis tua yang meninggal di depan rumah warga. Ia dibiarkan kelaparan dan tak ada yang menolong. Dia mengutuk desa ini sebelum mati. Katanya kalau arwahnya mengetuk 3 kali dan tak dijawab dengan tobat, maka musibah akan datang. Warga mulai panik. Pak Lurah memanggil seorang ustadz dari desa sebelah untuk membantu mencari tahu. Ustadz Malik melakukan ruqyah dan pengusiran selama 3 malam. Lama, namun ketukan justru semakin sering terdengar, bahkan ada yang terdengar di 2 rumah sekaligus. Satu malam, Pak Rojali nekat menaruh kamera tersembunyi di pintunya. Hasilnya, tak ada sosok, tapi jelas sekali suara ketukan muncul dari dalam pintu itu sendiri. Seolah-olah pintunya sendiri yang diketuk dari dalam, kata Pak Rojali gemetar. Pada malam ke-40 sejak ketukan pertama, warga dikejutkan oleh jeritan dari rumah Bu Sarti, janda tua yang tinggal sendirian. Ia ditemukan pingsan di lantai dengan pintu rumah terbuka lebar dan coretan merah di tembok. Aku belum dijemput. Bu Sarti dilarikan ke puskesmas. Saat sadar, ia hanya berkata satu hal. Dia mengetuk, lalu masuk. Mbah Karyo mengajak warga menggali makam tua di belakang balai desa. Tempat pengemis itu dulu dikuburkan asal-asalan dan benar saja keranda jenazahnya rusak, tulangnya tercecer, sebagian tercabut dari tanah. Seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Dengan dibantu ustadz dan doa bersama, tulang-tulang itu dikuburkan ulang secara layak, dimandikan, disalatkan,
dan diberi nisan. Setelah malam itu, ketukan menghilang. Beberapa bulan kemudian, ketika semua sudah kembali tenang, Rian yang dulu ikut ronda mendengar ketukan di pintu rumahnya. Namun kali ini hanya dia yang mendengarnya. Dan ketika ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai depan rumahnya, tertulis dengan arang, "Yang lain sudah damai, sekarang giliranmu."